Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Dari Mereka. Malam ini, kami akan membawakan sebuah kisah tentang seorang pengantar pesan yang menerima satu order terakhir di jam yang seharusnya tidak ada siapapun memesan makanan. Beberapa orang bilang ini hanya cerita karangan, tapi saksi yang melihatnya masih hidup. Dan mereka bersumpah, kurir itu tidak pernah kembali. Matikan lampu, gunakan headset, dan dengarkan baik-baik. Karena mungkin kurir berikutnya adalah kamu. Raka sudah hampir menyelesaikan shift malamnya. Sebagai pengantar pesan makanan online, dia terbiasa bekerja sampai lewat tengah malam. Biasanya order terakhir masuk paling lambat jam 11. Setelah itu, aplikasi sepi. Tapi malam itu berbeda. Jam menunjukkan 00.47 ketika notifikasi berbunyi. Order masuk. Lokasi pengantaran berada di pinggir kota, daerah lama yang jarang disentuh pembangunan. Nama jalannya tidak asing, tapi Raka ingat sesuatu tentang tempat itu. Komplek Bukit Sepi. Dulu viral karena satu keluarga ditemukan meninggal misterius di dalam rumah mereka. Tidak ada tanda kekerasan, tidak ada racun, tapi wajah mereka membiru. Dan mata mereka terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Raka menelan ludah. Cuma kebetulan, gumamnya. Nilai pesanannya besar, 4 porsi makanan, bayar tunai. Ia mengambilnya. Perjalanan menuju lokasi terasa aneh. Jalanan kosong total. Bahkan anjing liar pun tak terlihat. Lampu jalan beberapa mati membuat bayangan pohon seperti sosok berdiri. Semakin mendekat, sinyal ponselnya melemah. Dan saat ia tiba di depan rumah nomor 13, aplikasi tiba-tiba error. Rumah itu gelap. Tidak ada lampu menyala. Tapi di teras, pintu terbuka sedikit. Raka berdiri terpaku. Angin berhembus pelan dari dalam rumah. Dan dari kegelapan itu, terdengar suara lirih. Pesanannya sudah datang. Suara perempuan. Pelan. Serak. Raka ingin membatalkan, tapi tangannya tidak bergerak. Ia melangkah masuk. Dan pintu menutup sendiri di belakangnya. Bau lembab dan amis langsung menyergap hidungnya. Rumah itu seperti tak dihuni bertahun-tahun. Dindingnya mengelupas. Lantai dipenuhi debu tebal. Tapi anehnya, ada jejak kaki basah menuju ruang makan. Di meja makan sudah tersedia 4 kursi, 4 piring kosong. Seolah mereka memang menunggu makanan itu. Raka memanggil pelan. "Halo, pesan makanan." Tidak ada jawaban. Tapi kursi di ujung meja bergerak pelan. Bukan tertarik, bukan terdorong. Seperti ada seseorang yang baru saja duduk. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia meletakkan makanan di meja. Tangannya gemetar. Totalnya 180.000. Suara tawa kecil terdengar, bukan dari satu arah, dari 4 arah berbeda. Perlahan, kursi-kursi itu terisi. Bukan manusia utuh,
Bayangan gelap dengan mata putih kosong duduk diam menghadapnya. Dan di kursi paling ujung, seorang perempuan berambut panjang menutupi wajahnya. Lehernya miring tak wajar. Sudah lama kami tidak makan. Suara itu bukan dari mulutnya. Suara itu terdengar langsung di kepala Raka. Lampu tiba-tiba mati. Dan dalam gelap terdengar suara kunyahan. Basah, lengket, seperti daging mentah diremas. Raka ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Tangannya terasa dingin, sangat dingin. Sesuatu memegang pergelangan tangannya dari bawah meja. Lampu menyala kembali. Raka terjatuh di lantai. Meja makan kosong. Tidak ada makanan. Tidak ada bayangan. Tapi uang tergeletak di atas meja. Uang basah. Berwarna kemerahan. Tangannya berdarah. Bekas cakar nyata. Dengan nafas tersengal, ia mengambil uang itu dan berlari keluar rumah. Begitu sampai motor, ponselnya menyala kembali. Order selesai. Rating, bintang 5. Komentar pelanggan. Terima kasih sudah datang kembali. Datang kembali, Raka merasa dunia berputar. Ia tidak pernah ke tempat ini sebelumnya. Atau pernah. Di perjalanan pulang, pikirannya kacau. Dan di kaca spion, ia melihat sesuatu. Seseorang duduk di jok belakang. Perempuan berambut panjang itu. Wajahnya kini terlihat. Kulit pucat membiru, mata kosong, dan mulutnya tersenyum terlalu lebar. Motor oleng. Raka jatuh. Saat ia membuka mata, ia sudah berada kembali di ruang makan rumah itu. 4 kursi, 4 piring, dan 1 kursi tambahan. Untuknya. Raka sadar. Ia bukan pengantar lagi. Ia bagian dari pesanannya. Keluarga itu ternyata meninggal karena kelaparan saat terjebak dalam rumah akibat kebocoran gas yang tak terdeteksi. Mereka mati perlahan, saling menatap tanpa bisa keluar. Dan setiap tahun, di tanggal kematian mereka memesan makanan untuk mengulang malam terakhir mereka. Raka adalah kurir ketiga yang tidak pernah kembali. 2 sebelumnya hilang tanpa jejak. Raka mencoba melawan. Ia berlari ke pintu, tapi pintu tidak ada. Hanya dinding. Dinding penuh bekas cakaran manusia. "Jangan tinggalkan kami lagi!" Suara mereka bersamaan. Tangan-tangan pucat muncul dari lantai, menarik kakinya, menggores kulitnya. Darah mengalir. Ia berjerit, tapi tidak ada suara keluar. Di luar rumah, tetangga melihat lampu rumah nomor 13 menyala sesaat, lalu mati lagi. Seperti biasa, seperti setiap tahun. Keesokan harinya, akun Raka tetap aktif. Order tetap berjalan, tapi tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Motor ditemukan di pinggir jalan. Helm retak. Tanpa darah, tanpa tubuh. Anehnya, aplikasi menunjukkan dia sedang dalam perjalanan mengantar pesanan. Lokasi tujuan, Komplek Bukit Sepi. Rumah, nomor 13. Dan setiap pukul 00.47, akan ada 1 order masuk dari alamat itu. Beberapa driver pernah menerima, tapi sebelum sampai, mereka membatalkan karena merasa tidak enak. 1 orang sempat sampai ke gerbang komplek. Ia melihat rumah nomor 13 menyala. Dan di teras, ada 5 sosok berdiri. 4 bayangan gelap, dan 1 mengenakan jaket ojek online. Menatapnya, sambil mengangkat tas makanan, seolah berkata, "Gantikan aku." Sejak malam itu, tidak ada yang berani mengambil order dari alamat tersebut. Tapi, sistem tidak pernah menghapusnya. Dan jika suatu malam kamu melihat notifikasi masuk pukul 00.47 dengan alamat yang terasa familiar,
jangan pernah datang. Karena mungkin mereka sedang lapar lagi. Dan kamu adalah menu berikutnya. Itulah kisah malam ini tentang pengantar pesan yang menerima order terakhirnya. Jika kamu pernah bekerja shift malam dan menerima order aneh di jam yang tidak wajar, berhati-hatilah karena tidak semua pelanggan masih hidup. Jika kamu suka kisah seperti ini, tuliskan di kolom komentar pengalaman paling menyeramkan yang pernah kamu alami saat bekerja malam. Subscribe dan aktifkan loncengnya. Karena di cerita dari mereka, kami akan menyampaikan apa yang mereka alami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah jawab jika yang memanggilmu tidak terlihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.